Because I'm not a politician, I'm a soldier. Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Cedera akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Beast. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood Thalapathy Vijay dan disutradarai oleh Nelson Dilip Kumar. Film ini request dari Ai Bobby Setiawan, Ramadan Sepada, dan kawan-kawan. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vira adalah agen intelijen India, Hussein adalah kepala operasi lapangan BIN India, Saif adalah penjahat, Saji adalah wakil Perdana Menteri. Vira adalah agen intelijen India yang dikenal cerdas dan kejam. Vira tidak pernah gagal dalam menjalankan tugas. Suatu hari di provinsi Rajasthan, Vira berhasil menangkap salah satu anak buah penjahat. Vira kemudian kembali ke Kashmir untuk menangkap buronan nomor 1 India bernama Farooq. Selama di Kashmir, Vira bersahabat baik dengan seorang anak kecil yang lucu bernama Fatima. Terlihat balon Fatima meletus dan membuat Fatima menangis. Vira yang tidak tahan mendengar tangisan anak kecil langsung membelikan balon baru untuk Fatima. Ibu Fatima mengucapkan terima kasih kepada Vira. Tiba-tiba Vira ditelepon atasannya dan memberitahu lokasi persembunyian Farooq. Vira langsung meluncur ke lokasi. Di perjalanan, Vira memerintahkan atasannya untuk segera mengamankan lokasi di sekitar persembunyian Farooq sebelum Vira menembak. Vira kemudian tiba di sebuah rumah tua yang lokasinya tepat untuk menembak. Tapi ternyata rumah tua itu dipenuhi anak buah Farooq. Vira tidak takut dan masuk seperti biasa. Vira justru mengatakan dirinya adalah agen intelijen India. Vira langsung menghajar mereka semua tanpa ampun hingga tewas. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Farooq, Vira meneropong Farooq dari kejauhan dan bersiap-siap menembak lokasi persembunyian Farooq. Atasan Vira memerintahkan Vira agar menembak mobil Farooq saja, karena Farooq harus ditangkap hidup-hidup. Vira pun patuh kepada atasan. Saat Vira sudah mengunci target, Vira bertanya kepada atasannya, apakah sisi selatan lokasi persembunyian Farooq sudah aman? Atasan Vira menjawab, sisi selatan sudah aman. Padahal di sana ada Fatima yang sedang mengejar balonnya, tapi atasan Vira tidak peduli dengan Fatima. Atasan Vira memerintahkan Vira untuk segera menembak. Vira yang tidak tahu di sisi selatan masih ada Fatima, langsung menembak mobil Farooq. Vira kemudian meneropong lokasi persembunyian Farooq untuk memastikan. Ternyata di sana Vira melihat balon Fatima. Vira langsung berlari ke sisi selatan lokasi persembunyian Farooq. Vira kaget, ternyata Fatima tewas akibat tembakan Vira. Vira menangis sedih melihat hal itu. Vira marah besar kepada atasannya yang membohonginya kalau sisi selatan sudah aman. Setelah itu, Farooq berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara India. Vira mengundurkan diri dari intelijen karena kecewa dengan atasannya. 11 bulan kemudian, Vira kembali ke Chennai dan hidup normal seperti orang pada umumnya. Namun Vira masih mengalami trauma yang mendalam atas kematian Fatima. Vira sangat merindukan Fatima. Karena itu, Vira berkonsultasi rutin dengan seorang dokter. Sang dokter lalu mengajak Vira cuci mata dengan menghadiri acara pernikahan saudaranya. Di sana, Vira berkenalan dengan seorang gadis bernama Preti. Preti menyukai ketampanan Vira. Diam-diam, Vira juga menyukai Preti. Tanpa basa-basi, Preti mengajak Vira untuk menjalin kasih agar Preti bisa menghindar dari lelaki bernama Rama yang tergila-gila padanya. Preti merasa terganggu dengan Rama karena Rama menelpon Preti sebanyak 140 kali dalam sehari.
Akhirnya Vira sepakat dengan tawaran Preti. Mereka berdua menjalin kasih. Karena Vira masih menganggur, Preti menawarkan Vira bekerja sebagai manajer keamanan di sebuah agensi penyedia satpam tempat Preti bekerja. Preti mengenalkan Vira dengan bosnya bernama Dominic. Mendengar Vira adalah mantan intelijen, Dominic langsung menerima Vira. Dominic mengalami kerugian besar karena semua kontraknya di beberapa mall tidak diperpanjang. Karena Dominic menyalurkan satpam yang sudah berumur tua dan tidak bisa apa-apa. Di sisi lain, Wakil Perdana Menteri India bernama Saji melakukan rapat dengan Menteri Pertahanan membahas tentang ancaman adik Faruk bernama Saif yang akan membajak sebuah tempat penting di India. Di tengah-tengah rapat, Saji menelpon Saif secara sembunyi-sembunyi. Ternyata Saji bekerja sama dengan Saif dalam hal ini. Saif bertujuan untuk membebaskan Faruk, sedangkan Saji ingin menjadi pahlawan agar bisa mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri di pemilu berikutnya. Vira dan Preti mengantar Dominic ke salah satu mall untuk mengajukan proposal baru sebagai penyedia satpam. Setibanya di basement parkiran, Vira melihat satpam yang tertidur pulas. Lift dan ekskalator pun tidak berfungsi. Handphone Vira juga tidak terdapat sinyal. Vira merasa ada yang tidak beres. Terlihat istri Saji dan putri Saji bernama Aparna sedang berbelanja di dalam mall itu. Ketika berjalan memasuki mall, Vira berpapasan dengan dua pria lucu yang bernama Jill dan Jack. Dominic masuk ke ruangan administrasi mall untuk mengajukan proposal. Sedangkan Vira dan Preti pergi ke food court. Terlihat di sana ada Rama, seorang pria yang tergila-gila dengan Preti. Rama juga membawa dua preman bayaran untuk menghabisi Vira. Tiba-tiba, Saif dan anak buahnya langsung membajak mall itu. Anak buah Saif dengan cepat mengunci semua pintu mall. Vira yang berada di lantai atas melihat para anak buah Saif dengan tenang. Saif lalu menelpon kepala BIN India dan memberitahu bahwa ia sudah membajak mall di Chennai, Tamil Nadu. Berita ini kemudian menyebar luas di televisi. Saif dan anak buahnya menyandra 250 orang di mall itu. Mereka semua diperintahkan duduk rapi di lantai dasar. Sementara Vira, Preti, dan yang lain bersembunyi di salah satu toko di mall itu. Kepala Operasi Lapangan BIN India bernama Hussein sedang menyiapkan ruang operasi di sebuah bangunan tua yang lokasinya tidak jauh dari mall itu. Di sana, Hussein menyiapkan semuanya untuk menyelamatkan para sandera. Saji datang dan menemui Hussein. Saji mendesak Hussein agar segera menyelamatkan anak dan istrinya yang berada di mall itu. Terlihat Saif yang memakai topeng menelpon Hussein dan mengatakan ia ingin Faruk segera dibebaskan. Hussein bernegosiasi dengan Saif untuk mengulur waktu. Anak buah Hussein memberitahu Hussein bahwa Vira berada di dalam mall itu. Hacker anak buah Hussein langsung menelpon Vira. Hussein berbicara langsung dengan Vira dan meminta bantuan. Namun Vira menolak. Karena Vira masih sakit hati dengan intelijen India atas kematian Fatima. Hussein mengatakan, Vira, Saif adalah adik Faruk yang membajak mall itu. Dan Saif memintaku untuk membebaskan Faruk. Mendengar nama Faruk, Vira terbakar emosinya. Karena Vira tidak rela jika Faruk harus dibebaskan. Hussein dan Saji lalu berjalan mendekati mall untuk memantau situasi. Saji mengatakan agar Faruk segera dibebaskan. Hussein tidak setuju dengan usulan Saji. Preti tidak mau Vira terluka. Preti menyuruh Vira tetap berada di sampingnya. Vira pun menurut saja. Namun saat Vira mendengar suara teriakan seorang gadis kecil, seketika itu Vira teringat dengan Fatima. Vira lalu meminta pisau kepada dua preman bayaran Rama. Vira keluar dari toko dan melihat seorang gadis kecil dan ibunya yang sedang hamil disandra oleh satu penjahat anak buah Saif. Tanpa basa-basi, Vira langsung mendebas kepala penjahat itu hingga tewas. Saji kaget melihat kepala penjahat yang terjatuh di sampingnya. Hussein senang Vira melakukan hal itu. Vira membawa gadis kecil dan ibu hamil itu ke toko. Vira lalu mencuri pakaian anak buah Saif dan memakainya. Kemudian Vira melanjutkan aksinya. Vira memancing salah satu anak buah Saif bernama Malik dengan mobil remote. Dengan cepat, Vira berhasil menyandra Malik. Vira menemukan foto putra Malik.
Vira menginterogasi Malik. Malik sambil menangis mengatakan, "Aku melakukan ini semua demi mendapatkan uang dari Saif. Uang itu akan aku gunakan untuk operasi tumor otak putraku." Vira tersentuh hatinya dan meminta tolong Husein untuk menghubungi putra Malik. Malik kemudian melakukan video call dengan putranya yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Malik menangis karena merindukan putranya. Sejak itu, Malik akan membantu Vira untuk menyelamatkan para sandera. Vira kemudian dibimbing Malik berjalan ke tempat para sandera. Di sana, Vira menebas satu anak buah Saif hingga tewas. Vira kemudian berbaring dan berpura-pura mati. Saat satu anak buah Saif datang lagi, Vira langsung menebas kepalanya hingga tewas. Vira lalu membuka topengnya dan berpura-pura menjadi Sandra. Ketika anak buah Saif lainnya datang, mereka kaget melihat dua temannya tewas dibunuh. Mereka bertanya kepada para Sandra, siapa yang melakukan hal ini? Vira angkat tangan dan mengatakan, ia tahu siapa pelakunya. Anak buah Saif lalu membawa Vira bertemu Saif di ruang CCTV untuk menunjukkan siapa pelakunya. Saif kemudian keluar ruangan untuk menelpon Husein. Namun ketika Saif kembali, Saif kaget karena semua anak buahnya di ruangan CCTV tewas dibunuh Vira. Vira langsung menendang Saif dan mengunci Saif di ruangan itu. Vira lalu melempar granat ke ruangan itu dan membawa pergi senjata Saif. Saif dengan cepat menyelamatkan diri di dalam kulkas untuk menghindari ledakan. Semua anak buah Saif mendatangi ruang CCTV yang meledak untuk menyelamatkan Saif. Vira mengambil tangga dan menyuruh beberapa sandera naik ke ruang ventilasi untuk menyelamatkan diri. Vira lalu meninggalkan para sandera. Karena Jill terlambat naik, Jill ditarik oleh anak buah Saif. Terdengar seorang nenek terus mengomel kepada Saif karena tidak diizinkan berdiri. Saif langsung menembak kepala sang nenek hingga tewas. Di sisi lain, Vira meledakkan supermarket yang menewaskan dua anak buah Saif. Saif marah dan langsung menodongkan pisau pada istri Saji dan Aparna. Husein dan kepala bin semakin ditekan Perdana Menteri. Akhirnya, Husein menelpon Saif dan mengatakan pemerintah bersedia membebaskan Faruk jika Saif membebaskan istri Saji dan Aparna. Mendengar hal itu, Vira marah besar kepada pemerintah. Vira tidak rela jika Faruk yang susah payah Vira tangkap dibebaskan begitu saja oleh pemerintah. Anak buah Saif kemudian berjalan keluar sambil membawa istri Saji dan Aparna. Namun tiba-tiba Vira keluar dengan Mini Cooper dan menyandra istri Saji dan Aparna. Satu mayat anak buah Saif yang sudah Vira pasangi bom terjatuh di depan para anak buah Saif lainnya. Vira kemudian meledakkan bom itu dan membuat beberapa anak buah Saif tewas di tempat. Vira menelpon Saji dan mengatakan, "Saji, jika kau membebaskan Faruk, aku akan membunuh istri dan anakmu." Vira dengan Mini Coopernya menyeberang ke lantai 2. Vira dan Preti kemudian mengecek keamanan beberapa sandera yang berhasil bersembunyi di dapur. Vira lalu mengatakan melalui pengeras suara mall bahwa ia berasal dari Bangladesh dan ia tidak akan rela Faruk dibebaskan. Vira mengatakan itu untuk mengelabui Saif. Saif kaget ternyata Vira berasal dari Bangladesh. Saif sedikit takut karena Saif mempunyai beberapa teman di Bangladesh. Saji marah kepada Vira. Husein mulai curiga terhadap Saji yang terlihat marah-marah tidak jelas. Vira mempersiapkan senjatanya untuk menyerang anak buah Saif. Vira dibantu dua preman bayaran Tama menembaki anak buah Saif hingga tewas. Anak buah Saif yang masih hidup, Vira ikat kencang dengan tali. Aparna berniat membantu Vira namun dilarang oleh Preti karena Preti merasa cemburu dengan Aparna. Saif kemudian menelpon Vira dan bernegosiasi. Saif mulai putus asa karena kesulitan membebaskan Faruk. Karena itu, Saif akan kembali ke negaranya dan membebaskan para sandera yang akan ditukar dengan semua anak buahnya yang disandra Vira. Saif menelpon Husein dan meminta 4 bus untuk melarikan diri ke negaranya. Saif lalu membuka topengnya dan menyamar sebagai sandera.
Saif berbaur dengan sandera lain di ruang dapur. Saif ingin mencari tahu siapa sebenarnya Vira yang mengaku berasal dari Bangladesh. Saif berpapasan dengan Vira, tetapi Vira tidak tahu bahwa itu adalah Saif. Saif berpura-pura menangis di depan Dominic. Dominic mencoba menenangkan Saif dengan mengatakan bahwa para sandera tidak perlu khawatir karena para sandera dilindungi Vira yang merupakan mantan intelijen. Ketika Saif sedang mengobrol dengan Dominic, Saif melihat Malik mendatangi Vira dan berbicara dengan Vira. Saif baru sadar ternyata Malik berkhianat. Saif kemudian melarikan diri lewat ruang ventilasi. Vira lalu bertanya kepada Dominic mengapa pria itu melarikan diri. Dominic menjawab, ia pergi setelah aku memberitahu tentang dirimu yang merupakan mantan intelijen. Seketika itu Vira marah kepada Dominic karena Vira yakin itu adalah Saif. Saif langsung menyandera Malik. Di saat yang bersamaan, anak buah Saif lain menyandera putra Malik di rumah sakit. Vira menghampiri Saif dan mengatakan ia mau menyerahkan diri asalkan putra Malik dibebaskan. Saif setuju dengan tawaran Vira. Anak buah Saif langsung mengikat Vira. Saif lalu menelpon Hussein dan memerintahkan Hussein untuk segera membebaskan Faruk karena Saif berhasil menyandera Vira. Saji berpura-pura marah dan membentak Saif di telepon. Saji kemudian menemui pers dan mengatakan ia akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sandra. Saji lalu berjalan masuk ke dalam mall. Saji melakukan itu agar Faruk bisa dibebaskan dan Perdana Menteri akan disalahkan dalam pembajakan ini. Dengan begitu, Saji bisa naik tahta menjadi Perdana Menteri. Anak buah Saif terus memukuli Vira di depan para sandera hingga terluka. Aparna berpikir cerdas dan meminta ibunya untuk melepas kacamatanya. Aparna kemudian memecahkan kacamata ibunya. Aparna lalu menempelkan permen karet yang sedang ia makan ke kacamata ibunya. Setelah itu, Aparna secara diam-diam melempar kaca itu kepada Vira. Dengan cepat, Vira mengambil kacamata itu untuk melepas ikatan di tangannya. Kemudian, Vira memberi kode Preti agar membuat drama dengan Rama untuk mengulur waktu. Akhirnya, Vira berhasil melepas tali di tangannya. Setelah itu, Vira langsung menebas beberapa anak buah Saif hingga tewas. Di sisi lain, Faruk dikawal polisi India ke perbatasan India-Pakistan. Akhirnya, Faruk dibebaskan oleh pemerintah India. Vira, Preti, dan yang lain bersembunyi di basement parkiran, sedangkan para sandera disandera kembali oleh anak buah Saif. Para sandera diperintahkan berbaris di depan pintu utama. 9 anak buah Saif bersiap akan memberondong para sandera itu. Saif dan Saji sedang berdiskusi tentang masalah ini. Mereka berdua sudah berkomplot sejak awal. Vira, Preti, dan yang lain bekerja sama menyusun rencana untuk menghabisi 9 anak buah Saif di lantai dasar. Vira memasang perangkat bom di basement parkiran. Dalam hitungan ketiga, Vira mengebom lantai dasar dan membuat 9 anak buah Saif jatuh ke basement parkiran. 2 preman bayaran Rama langsung memberondong 9 anak buah Saif hingga tewas. Para sandera berhasil selamat dan keluar dari mall. Vira dengan cepat naik ke lantai atas untuk mencari Saif. Di sana, Vira memergoi Saif dan Saji sedang berkomplot. Vira langsung menghajar Saif habis-habisan hingga tewas. Saji kemudian ditangkap dan dipenjara. 1 bulan kemudian, Vira menyelinap masuk sendirian ke markas Faruk yang berada di Kashmir, Pakistan. Vira tidak rela jika Faruk dibebaskan. Vira langsung menghajar semua anak buah Faruk hingga tewas. Vira lalu mengikat Faruk yang bertubuh kecil dan mengangkatnya seperti mengangkat kresek sampah. Anak buah Faruk tidak ada yang berani maju karena Vira memegang bom. Vira lalu berjalan menuju pesawat Sukhoi yang sudah ia siapkan. Vira membawa Faruk naik Sukhoi menuju India.
Melihat pesawat India melintasi kawasan udaranya, Angkatan Udara Pakistan bersiap melumpuhkan pesawat Vira. Vira lalu menelpon Hussein dan meminta bantuan Angkatan Udara India. Namun Hussein menolak. Vira mengancam akan membongkar kebobrokan BIN India dan para politikus yang membebaskan Farouk demi kepentingan pemilu. Hussein lalu melakukan konferensi online dengan Perdana Menteri, Kepala BIN India, dan Menteri Pertahanan. Mau tidak mau, akhirnya Perdana Menteri mematuhi Vira dan mengirim bantuan kepada Vira. Tak lama kemudian, pesawat Angkatan Udara India dengan pilot wanita berhasil melindungi pesawat Sukhoi Vira dari serangan pesawat Angkatan Udara Pakistan. Habis. Apa pesan dari film ini? Beberapa kejadian pembajakan dan aksi terorisme seperti film ini justru dimanfaatkan para politikus dan institusi tertentu untuk kepentingan mereka. Karena itu, kita sebagai rakyat jangan mudah dibohongi oleh narasi-narasi politikus yang menguasai media. Dan seorang prajurit sejati seperti Vira tidak bekerja untuk pemerintah, melainkan bekerja dengan tulus ikhlas untuk melindungi rakyat. Karena terkadang prajurit-prajurit jujur seperti Vira dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.